Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga puasa kita hari ini lancar, karena berhubung hari ini adalah hari pertama kali berlakunya PSBB di Provinsi Gorontalo. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dan kepada teman-teman semua agar tetap stay at home, di mana kita di sini akan bersama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Nah, oke teman-teman, seperti biasa di sini Agus akan menceritakan sebuah kisah misterius lagi, dan kisah misterius ini ada sangkut pautnya dengan videoku sebelumnya tentang kuburan tua yang berada di Gunung Hibata, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Nah, buat teman-teman semua yang belum nonton videoku sebelumnya, gue saranin untuk nonton terlebih dahulu karena videoku yang sebelumnya itu ada sangkut pautnya dengan video kali ini. Nah, waktu di beberapa hari yang lalu, aku pernah membahas tentang sebuah gunung atau Gunung Hibata, di mana Gunung Hibata ini selain menyimpan misteri tentang kuburan tua, di Gunung Hibata juga ada pantangan-pantangan tersendiri atau larangan-larangan tersendiri untuk menyebutkan hal-hal tertentu. Nah, buat teman-teman, di Gunung Hibata di sini itu ada larangan di mana kita tidak bisa menyebutkan hewan-hewan ternak selama berada di Gunung Hibata. Hewan ternak yang dimaksud adalah hewan-hewan yang ada di pedesaan, contohnya seperti kambing, kuda, sapi, terus ada ayam, bebek, dan lain sebagainya, intinya hewan ternak. Nah, apabila kita melanggar atau kita sengaja maupun tidak sengaja menyebutkan hewan-hewan ternak selama berada di Gunung Hibata tersebut, maka kejadian-kejadian aneh akan menimpa kita. Oke teman-teman, bagaimana dengan kisahnya? Kita langsung masuk pada ceritanya. Gunung Hibata yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kata Hibata sendiri itu berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Gorontalo, yaitu Huta dan Mobata, yang artinya tanah basah. Tanah basah mempunyai makna berarti tanah subur, di mana di sekeliling hutan Hibata tersebut dan di pemukiman-pemukiman warga yang dekat dengan Gunung Hibata itu tanahnya sangat subur teman-teman. Walaupun di musim kering, tanaman-tanaman seperti padi, seperti jagung itu bisa tumbuh subur teman-teman, walaupun dalam keadaan kering, dalam keadaan cuacanya kering, tetapi akan bisa tumbuh subur. Nah, Gunung Hibata tersendiri teman-teman itu lokasinya sangat jauh dari pemukiman warga, dan jika kita ingin mencapai ke Gunung Hibata, kita harus memakan waktu selama 1 hari. Dan selama kita menyelusuri hutan Hibata tersebut, kita akan melewati jurang dan kita akan melewati kita akan melewati jurang yang terjal. Dan buat teman-teman semua, di Gunung Hibata ini itu mempunyai panorama alam yang sangat indah, yang tidak kalahnya dengan puncak-puncak gunung yang ada atau tempat-tempat wisata puncak gunung yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Puncak Dulamayo dan lain sebagainya. Karena di Gunung Hibata tersendiri itu mempunyai panorama alam yang cukup memukau dan sangat indah apabila kita berkunjung ke Gunung Hibata tersebut. Tetapi teman-teman, tidak sampai di situ, karena di Gunung Hibata tersendiri ada kisah mistis, kisah misterius, di mana ada di Gunung Hibata tersebut ada pantangan-pantangan tersendiri yang harus kita hadapi selama berada di Gunung Hibata. Kenapa demikian? Karena di Gunung Hibata kita dilarang menyebutkan hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak yang dimaksud adalah seperti sapi, kambing, kucing, kuda, anjing, bebek, ayam. Apabila kita sengaja maupun tidak sengaja menyebutkannya selama berada di hutan Hibata, maka seketika kejadian-kejadian aneh akan menimpa kita. Pernah terjadi beberapa pemuda yang datang ke Gunung Hibata tersebut, yang disampaikan oleh Trisman.
Trisman adalah salah satu warga sekitar dari Gunung Hibata tersebut, dan dia pernah berkunjung dengan teman-temannya ke Gunung Hibata tersebut. Seketika mereka sampai di Gunung Hibata, ada salah satu teman dari si Trisman tadi, itu dia tidak sempat, dan maksudnya dia tidak sengaja menyebutkan salah satu hewan ternak. Dan seketika pada saat itu juga teman-teman, cuaca yang ada di Gunung Hibata berubah menjadi mendung, disusul dengan hujan deras dan angin kencang. Nah, pada saat itu juga mereka berusaha untuk bisa keluar dari Gunung Hibata tersebut. Dan pada saat itu, untung ada salah satu dari temannya ini, mereka membawa senter, dan pada saat itu juga mereka berhasil keluar dari gunung tersebut. Sekitar beberapa kilometer dari Gunung Hibata, mereka sudah berada di sebelah Gunung Hibata. Mereka melihat cuaca di sebelah Gunung Hibata itu baik-baik saja, tanpa ada cuaca buruk. Maka dari itu mereka merasa ada kejadian aneh yang menimpa mereka selama berada di hutan Hibata. Lalu mereka turun ke dasar gunung. Mereka menyampaikan kepada masyarakat sekitar atau masyarakat penduduk sekitar yang berada di Gunung Hibata, yang ada di pemukiman warga di situ. Mereka menceritakan kepada penduduk sekitar bahwa mereka telah mengalami kejadian aneh. Lalu mereka mengatakan kejadian-kejadian itu kepada penduduk tersebut. Lalu penduduk tersebut mengatakan bahwa selama berada di Gunung Hibata tersebut, kita dilarang keras menyebutkan hewan-hewan ternak. Lalu di situ mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan selama berada di Gunung Hibata. Nah, untuk itu teman-teman, kepada kalian semua yang ingin berkunjung ke Gunung Hibata, gue saranin untuk tidak menyebutkan hewan-hewan ternak. Walaupun ini beredar di cerita di masyarakat, ini hanya sekedar mitos belaka, apa salahnya kita sebagai manusia untuk bisa menerimanya. Itu tergantung dari kita masing-masing, apa kita bisa menerima hal tersebut atau tidak. Oke, sekian videonya teman-teman. Untuk itu buat teman-teman semua yang berada di sekitar Gunung Hibata atau yang berada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, untuk bisa komen di bawah agar kita bisa tahu persis cerita dari Gunung Hibata itu seperti apa. Dan gue saranin buat teman-teman semua untuk memberikan komentar-komentar positif untuk mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, share, and subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Oke, cukup sekian video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.